Technical View Pound Sterling 24 Juni 2020 per jam 12:41 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2540 dan low 1.2504. Running price 1.2518 bertepatan dengan area 61.8% kita di area 1.2516. Berarti ini berhimpitan dan kita geser ke kiri, ternyata kita mendapati area tersebut harusnya akan menjadi area kuat. Jadi walaupun dia sempat menciptakan area tertinggi 1.2540, bisa saja ini adalah area tail saja atau swing high saja. Dan ingat bahwa kita dalam koridor ini, ya, kita masih 50-50 sebetulnya, tapi kalau kita asumsikan di beberapa hari yang lalu terjadi penembusan dari area support, maka ini masih diasumsikan sebagai area pullback, which is kalau itu terjadi pullback, berarti kita masih ada kesempatan untuk potensi sell on pullback kembali. Artinya lagi bahwa ini adalah kemungkinan potensi recovery sesaat saja, karena secara outlook fundamental juga masih dinaungi dengan kekhawatiran terhadap no deal Brexit. Meskipun beberapa data ekonomi menunjukkan yang cukup baik, cukup signifikan, dan juga termasuk dengan pelonggaran lockdown yang diumumkan oleh Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris tadi malam, dan itu baru akan berlaku di tanggal 4 Juli. So, itu adalah berita yang cukup bagus, itulah sebabnya dia rebound, tapi secara core fundamentalnya masih cukup mengkhawatirkan, dan saya rasa ini adalah pullback sesaat yang masih juga bisa kita analogikan seperti demikian. Oke, dari candlestick juga bentuk candlenya bisa dibilang cukup mencurigakan, ya, karena tailnya cukup panjang ke bawah. Meskipun real bodinya cukup panjang, tapi saya asumsikan ini bisa menjadi areal hanging man, sehingga kemungkinan potensi pullback sesaat lalu kemudian dia terlihat kembali itu bisa sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Di grafik H4 ini adalah dilematis kembali, karena sebetulnya kemarin kita tidak gagal, ya, karena kemarin dia betul-betul tertahan lalu kemudian sempat tertekan kembali kurang lebih sampai 1.2430. Jadi TP pertama kita kemarin tercapai karena kita sell juga di area 1.2505, lalu kemudian TP pertama adalah 1.25 atau 2455. Ya, jadi itu cukup berhasil. Nah, yang jadi dilematis sekarang adalah dua area resisten, ya, garis biru dan juga garis merah yang sebelumnya menaungi pound sterling ternyata juga berhasil dilabrak atau ditembus, tapi dia terhenti kembali di area historical price. Itulah sebabnya kenapa historical price selalu kita gunakan untuk menganalisa secara teknikal. Nah, ini sangat berguna sekali, dan dilematisnya adalah ada dua kemungkinan potensi pergerakan, bahwa dia akan terkoreksi terlebih dulu sampai resisten atau support di 1.2479, lalu kemudian dia rebound kembali naik, atau kemungkinan justru dia terhenti di sini area kenaikannya lalu kemudian dia turun kembali 1.2450, atau bahkan bisa saja sampai area sebelumnya di 1.2444. Tapi kali ini kurang lebih saya masih berasumsi dengan faktor fundamental, kekhawatiran terhadap no deal Brexit, lalu kemudian posisi fundamental juga tidak terlampau bagus, meskipun beberapa data menunjukkan yang sangat-sangat baik, perbaikan yang sangat signifikan, tapi kekhawatiran tersebut masih menaungi. Dan juga kekecewaan market terhadap stimulus atau paket QE yang dilakukan oleh BOE pekan lalu masih cukup memberatkan. Sehingga untuk kali ini silakan lakukan sell on pullback di area 1.2520 ataupun 1.2535. Target pertama adalah 1.2478, tepat di area tersebut. Lalu kemudian target kedua adalah 1.2440, dan stop loss kurang lebih saya antisipasi di area 1.2600. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 24 Juni 2020 per jam 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1323, low 1.1305, dan running price 1.1320. Akhirnya apa yang kita nantikan betul, ternyata prediksi kita cukup tepat, karena dia ternyata mengikuti pola yang kita skenariokan, di mana ini bagian handle dari cup and handle, lalu kemudian bagian handle-nya sendiri kebetulan membentuk falling wedge dan sudah ditembus. Oleh karenanya kemarin kita sempat melakukan buy on breakout, ya. Kalau lihat dari candlenya ini sedikit meragukan, jadi hati-hati, kemungkinan ada pullback juga atau koreksi juga. Kalau misalkan dia bergerak seperti ini, maka kemungkinan potensi pullback itu kurang lebih akan terjadi. Tapi yang paling normal adalah sampai kurang lebih teritori ini. Tapi let's see, 23.6% dari Fibonacci retracement berada di 1.1290. Saya rasa ini cukup ideal. Jadi kalau Anda menantikan untuk area bawah selanjutnya,
Anda bisa lakukan di area-area ini. Nah, lalu kemudian nanti secara bertahap mungkin akan kita lihat ya progresnya apakah cup and handle ini cukup berhasil apa tidak. Sementara waktu bagian handle sudah ditembus berarti harusnya tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi kendala, di mana target selanjutnya adalah sesuai dengan kedalaman dari bagian handle. Ini cukup jauh teman-teman dan diprediksikan beberapa pekan ke depan setidaknya ini masih up ya, apalagi dengan euforia bahwa pembahasan untuk pendanaan Uni Eropa terhadap coronavirus itu kurang lebih akan dikupas atau dibahas di pertengahan bulan Juli dan harapannya adalah akan digolkan. Jadi kemungkinan market discount akan terjadi kurang lebih sampai 2 pekan ke depan dan itu kemungkinan potensinya yang akan mendorong Euro USD. Tapi hati-hati juga dengan berita-berita tentang infeksi virus yang kemungkinan masih akan menghantui beberapa pelaku pasar. Di grafik H4 falling wedge sangat ideal, sudah tertembus area resistennya dan kemarin follow buy on breakout terjadi dan Anda perhatikan di sini saya sudah menyediakan area biru di mana ini adalah area tertinggi atau area ketinggian dari falling wedge tersebut. Saya abaikan wave yang kenaikan dari sini tapi saya ukur saja dari ketinggian atau kedalaman falling wedge-nya ya. Lalu kemudian saya tarik arealnya sejajar sedemikian dan kita mendapatkan areal target utama adalah 1.1437. Berarti ini persis dengan apa yang kita perkirakan bahwa Euro USD berpotensi untuk kembali naik sampai 1.14. Dan kalau Anda lihat di sini, polanya ini terhenti di areal tengah ya. Ini sebetulnya areal 50%-nya berada di areal 1.1349. Kemarin itu hanya tercipta sampai areal tertinggi 1.1346. Selisih sedikit saja lalu dia terkoreksi dan areal coklat ini adalah areal bisa dibilang ini adalah historical price yang cukup kuat. Dan dia sempat terjebak di bawah. Ingat bahwa pullback yang paling normal tetap masih ada sampai sini, tapi ternyata dia baru sampai sini. Jadi apapun bisa terjadi. Apakah kita menunggu di areal ini itu sangat ideal 1.1259. Tapi kurang lebih kalau saya tarik menggunakan let's say historical price ya di areal ini, saya rasa kita bisa mulai membeli atau starting to buy. Jadi kemungkinan potensinya dia terkoreksi dulu sampai areal ini. Lalu kemudian dia rebound, naik kembali dan melanjutkan target utama 1.1434. Jadi untuk hari ini Euro USD silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1287 ataupun 1.1296 dengan target pertama adalah 1.1345 dan target kedua adalah 1.1410. Lalu kemudian stop loss saya antisipasi di arah 1.1228. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.